Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja atau manpower planning, di mana tugas ini disusun oleh Dewi Ayu Apriliani, Handayani Megalestari, Sawa Cerlewandari, Supiatul Ula, dan Tuti Septiani. Baik, di sini saya Supiatul Ula akan menjelaskan mengenai pengertian dari manpower planning atau perencanaan tenaga kerja. Jadi, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja sendiri yaitu suatu proses dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk memperkirakan atau merencanakan kebutuhan dari tenaga kerja. Menurut John Miner dan Mary Green Miner dalam bukunya Personnel and Industrial Relation bahwa manpower planning itu sebagai suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai yang tepat akan tersedia pada tempat dan waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk menyiapkan manpower planning yang baik. Yang pertama yaitu analisis ketersediaan sumber daya manusia yang ada saat ini. Analisis ketersediaan sumber daya manusia yang ada itu sangat diperlukan. Data sumber daya manusia yang ada dapat meliputi jumlah karyawan yang ada saat ini, jenis kelamin, umur, skill, pengalaman kerja, dan info lain yang dibutuhkan dari setiap individu yang ada. Data ini dapat membantu pengembangan karyawan serta untuk melihat kelebihan ataupun kekurangan dari sumber daya manusia yang ada. Baik, di sini saya Dewi Aprilian ingin menjelaskan tentang analisis kebutuhan, perumusan kesepakatan, pengembangan program kerja. Sebelum menjelaskan yang lainnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Contohnya, analisis kebutuhan tidak hanya datang dari HRD, tetapi juga dari manajemen setiap individu. Contohnya, perkiraan ahli, expert forecast, contohnya melalui informal, judgment survey formal, dan teknik Delphi. Yang kedua, analisis tren analisis. Kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan melalui Exitropolis. Ini merupakan proyeksi tren masa lalu. Ada juga indeksasi. Ini merupakan menggunakan tahun sebelumnya, masa lalu. Indeksasi merupakan menggunakan tahun sebelumnya sebagai dasar, dan analisis statistik, pengukuran tendensi sentral. Yang ketiga, ada analisis beban kerja, work-length analysis. Analisis ini dilakukan dengan menghitung beban kerja di apartemen, di cabang, atau di divisi. Yang selanjutnya ada analisis tenaga kerja, workforce analysis. Analisis ini terdiri dari jumlah komposis dan kualitas tenaga kerja. Mode lain, beberapa model matematika dan statistik dengan bantuan komputer digunakan untuk meramalkan kebutuhan tenaga kerja, seperti anggaran, analisis perencanaan, regressi, analisis usaha baru.
Perumusan kesepakatan. Setelah selesai dianalisis, tim pembuatan manpower planning bisa mulai dibuat perusahaan dan kesepakatan kebutuhan SDM. Berdasarkan productivity index, atas produktivitas tahun sebelumnya ditentukan indeks tahun ini. Kemudian dihitung jumlah manpower berdasarkan rasio pertumbuhan dan target sales yang ditetapkan sehingga didapat kesepakatan mengenai jumlah SDM yang dibutuhkan dan perlu disediakan oleh HRD. Mengembangkan program kerja. Kemudian setelah dibuat kesepakatan mengenai jumlah SDM yang dibutuhkan perusahaan, maka Anda harus mengembangkan perusahaan atau menyusun program kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut. Program kerja ini dapat dalam bentuk rekrutmen, seleksi, rencana, penetapan, atau bisa juga program pensiun dini jika setelah dianalisis terjadi kelebihan tenaga kerja. Yang kelima ada desain program pelatihan. HRD juga perlu melakukan program pelatihan untuk karyawannya karena sangat diperlukan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang menunjang setiap pekerjaan yang dijalani. Pelatihan juga dikembangkan untuk menyiapkan kompetensi SDM untuk rencana pengembangan di masa yang akan datang. Kemudian, yang keenam ada menyesuaikan budget. Jika perusahaan sudah memiliki budget tertentu untuk rekrutmen karyawan dan upah karyawan tersebut, maka budget ini perlu diperhatikan karena untuk menyusun manpower planning. Yang ketujuh ada evaluasi. Setelah melakukan semua tahapan sebelumnya, maka harus melakukan evaluasi efektivitas perencanaan sumber daya manusia yang sudah dijalankan, sehingga didapatkan hasil apa perencanaan sudah baik atau perlu ditingkatkan lagi. Setelah langkah-langkah, kemudian ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi dan dapat mengendalikannya. Sedangkan faktor internal yaitu berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Faktor internal memiliki ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan pesaing. Sedangkan faktor internal memiliki rencana strategi, anggaran, estimasi penjualan, dan produksi, usaha dan kegiatan baru, dan rancangan organisasi, tugas pekerjaan. Sedangkan King Kudu mengemukakan bahwa faktor-faktor internalnya meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, dan terakhir sistem manajemen pelaksanaan. Pengertian succession solusi. Perencanaan suksesi atau succession planning membantu berbagai organisasi dengan beberapa cara yang berbeda-beda. Hal itu mensyaratkan manajemen senior untuk meninjau bakat kepemimpinan pada perusahaan secara sistematis. Dan tentunya hal itu menjamin bahwa bakat manajerial tingkat puncak telah tersedia. Hal itu menyediakan seperangkat pengalaman pengembangan yang harus diselesaikan para manajer. Hal ini untuk menghindari promosi terlalu dini dari para manajer yang tidak siap untuk jajaran-jajaran manajemen puncak. Sistem-sistem perencanaan suksesi juga membantu menarik dan mempertahankan para karyawan manajerial dengan menyediakan berbagai peluang pengembangan yang mereka dapat selesaikan jika manajemen tingkat atas merupakan sasaran karir baginya. Proses yang digunakan untuk mengembangkan rencana suksesi diantaranya: yang pertama, mengidentifikasi posisi-posisi yang termasuk dalam rencana. Yang kedua, mengidentifikasi para karyawan yang termasuk dalam rencana. Dan yang ketiga, mengembangkan berbagai standar untuk mengevaluasi posisi-posisi, di antaranya kompetensi, pengalaman yang diinginkan, pengetahuan yang diinginkan, dan nilai perkembangan. Yang keempat, menentukan cara potensi karyawan akan diukur, misalnya kinerja saat ini dan potensial. Yang kelima, mengembangkan peninjauan perencanaan suksesi. Dan yang terakhir, mengaitkan sistem perencanaan suksesi dengan sistem-sistem SDM yang meliputi pelatihan dan pengembangan kompensasi, serta sistem-sistem penempatan.
Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam perencanaan suksesi. Yang pertama, mengidentifikasi posisi-posisi yang termasuk dalam rencana suksesi, seperti seluruh posisi manajemen atau hanya tingkat manajemen tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi para karyawan yang merupakan bagian dari sistem perencanaan suksesi, di mana contohnya pada beberapa perusahaan hanya para karyawan yang berpotensi tinggi yang termasuk rencana suksesi. Yang ketiga, perusahaan harus mengetahui cara posisi-posisi tersebut akan dievaluasi. Misalnya, akankah penekanannya pada kompetensi dibutuhkan untuk setiap posisi atau pada pengalaman individu yang harus dimiliki sebelum pindah kepada posisi. Yang keempat, perusahaan harus mengidentifikasi cara potensi karyawan akan diukur. Artinya, akankah kinerja para karyawan pada pekerjaannya saat ini dan pemeringkatan potensi akan digunakan? Akankah minat-minat posisi para karyawan dan sasaran-sasaran karir akan dipertimbangkan? Yang kelima, proses peninjauan perencanaan suksesi harus dikembangkan. Biasanya, peninjauan perencanaan suksesi pertama melibatkan para manajer dari karyawan dan SDM. Peninjauan bakat juga dapat meliputi keseluruhan penilaian bakat kepemimpinan pada perusahaan, mengidentifikasi para karyawan yang berpotensi tinggi, serta pembahasan rencana untuk mempertahankan para manajer utama dari meninggalkan perusahaan. Yang terakhir, keenam, perencanaan suksesi bergantung pada sistem-sistem SDM lainnya, yang meliputi kompensasi, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan. Berbagai insentif dan bonus dapat dihubungkan dengan penyelesaian peluang-peluang pengembangan. Contoh tentang perencanaan suksesi adalah sistem pada Wellpoint, perusahaan perawatan kesehatan yang berkantor pusat di Thousand Oaks, California. Wellpoint memiliki database perusahaan berbasis situs yang mengidentifikasi para karyawan untuk pekerjaan manajemen di seluruh perusahaan dan menelusuri pengembangan bakat karyawan. Wellpoint beroperasi di seluruh Amerika Serikat, termasuk lokasi-lokasinya di California dan Georgia. Sistem perencanaan suksesi meliputi 600 manajer dan eksekutif pada 5 tingkat perusahaan. Sistem perencanaan SDM memiliki informasi terperinci mengenai para calon karyawan yang layak, yang meliputi berbagai evaluasi kinerja, ringkasan prestasi calon karyawan di perusahaan, evaluasi diri, informasi tentang sasaran karir, dan data pribadi seperti keinginan para calon karyawan untuk pindah ke bagian lain dari perusahaan. Proses perencanaan suksesi Wellpoint. Yang pertama, karyawan yang memenuhi syarat untuk perencanaan suksesi mengisi formulir evaluasi diri kepada manajernya. Manajer menambahkan penilaian kinerja, peringkat pada berbagai kompetensi inti, dan penilaian promosi karyawan, yaitu penilaian potensi karyawan untuk promosi. Yang ketiga, manajer menambahkan penilaian kinerja, peringkat pada berbagai kompetensi inti, dan penilaian promosi karyawan, yaitu penilaian potensi karyawan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.